Semua. Semoga dengan adanya training-training ini menjadikan komitmen dari Skariman Academy, berkah ilmunya, melimpah rizkinya, benar-benar menjadi kenyataan. Ya, apakah Coach Rizko ini sudah ikut join? Jika belum, saya sembari akan menyiapkan materinya. Alhamdulillah ini sudah ada 27 mitra. Nanti kita akan selesai di pukul 9 tepat. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Coach Rizko. Coach Rizko monitor. Silakan Coach di-share ininya, materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oh ya, eh, ke itu aja Mas, ke share saya tak setting share biar share-nya bisa ini apa bisa share eh pakai Zoom yang share. Mohon ditunggu sebentar.
Coachnya sedang mempersiapkan materinya, Bapak Ibu sekalian. Coach Rizko, kalau sudah masuk tolong kasih respon agar bisa dijadikan co-host. Coach Rizko, monitor. Oke, Ah, baru dibuka. Karena masih di siap, mute. siap, siap. Udah bisa share screen, Coach? Uh, siapa ini? Udah ada yang ngechat, udah mention aja nih. Sebentar, saya coba ya. Nah, oke, sudah masuk, Pak? Oke, sip. Aman. Silakan. Karena waktu yang sudah menunjukkan waktu jam 8 kurang 3 menit, maka untuk mempersingkat waktu agar materinya bisa padat dan tuntas, agar Coach Rizko juga menyampaikannya dengan lugas, maka selanjutnya saya sebagai host mempersilahkan waktu dan tempat kepada Coach Rizko untuk menyampaikan training online terkait dengan Meta Ads agar kita bisa lebih optimal dan lebih maksimal lagi dalam beriklan sehingga closingnya bisa bertubi-tubi. Silakan Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Wah, Pak Hasan sudah ada ini. Sudah hadir lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya izin ya, saya izin untuk memulai ya, memulai. Tapi saya sebelum mulai, saya ingin tahu dulu nih, saya ingin tahu dulu yang sudah siap untuk ikut materinya. Jadi ini mungkin batch kedua ya, kalau bisa saya bilang ya, batch kedua untuk iklan Meta Ads ini ya. Tapi saya sebelum mulai, saya ingin tahu Bapak Ibu dulu, kesiapan Bapak Ibu dulu yang sudah siap menyimak, yang sudah siap untuk mencatat materinya gitu ya. Silahkan, silahkan chat ya kan, silahkan chat saya siap. Nah, insya Allah siap. Silahkan, saya ingin tahu seberapa banyak yang sudah siap gitu ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Yang sudah siap, silahkan. Jadi ya saya juga biar tahu suara saya apakah masuk apa belum. Wah, siap nih. Oke, Pak Sofian siap, Pak Bambang siap, Pak Esen siap. Wih, siap Pak Sen. Bu Leni siap, Bu Anissa siap, Pak Mawan siap. Wah, Pak Asep siap. Oke, siap, siap, siap. Ini siapa ini? Android, ada Android, ada Xiaomi. Wah, Masya Allah di sini ada juga tim HP juga di sini ikutan ya. Siap, siap, siap. Pak Heri siap, Pak Santoso, wes. Pak Ade, ini Pak apa Ibu Wits gini, Pak Rian, wes. Pak Gunawan Husin, Masya Allah siap, siap. Pak Toro, Pak Joni siap, weh, siap, siap. Pak Rudi juga siap. Pak Hamdan siapnya 1000 kali nih, berarti siap, 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 siap gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wih, Pak Abdullah siap. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Saya sebelumnya ingin disclaimer dulu ya Bapak ya. Ingin disclaimer di sini saya bentuknya hanya sharing ya, hanya sharing, bukan tidak ada niat sama sekali untuk menggurui, tidak ada niat sama sekali saya merasa lebih baik dari Bapak Ibu, ya kan? Tapi di sini saya ingin share, ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan selama beriklan pakai Meta gitu ya, di properti terutama gitu. Nah, saya
kalau ada pepatah gitu ya, nggak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, insya Allah saya di sini ingin kenalan dulu Bapak Ibu. Mungkin nama ya, nama Rizko Dila Prastio gitu ya. Bisa dipanggil Rizko, Mas Rizko boleh, Pak Rizko boleh gitu ya. Om Rizko juga boleh, Dek juga nggak apa-apa. Mungkin di sini rata-rata usianya di atas saya ya mungkin ya. Apalagi Bapak MC Pak Sugito ini, nah gitu kan. Ini rata-rata usianya di atas saya gitu. Jadi di sini bukan berarti saya yang lebih muda, lebih hebat, enggak Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih ini enggak. Jadi di sini insya Allah saya berbagi, sharing, siapa tahu ya, siapa tahu kan rezeki nggak ada yang tahu ya jalannya di mana ya. Siapa tahu materi malam ini bisa menjadi wasilah Bapak Ibu untuk beriklan, untuk bisa closing di Iskariman gitu ya. Apalagi tadi ada Pak Esen tuh. Wah, itu saya ingat banget Pak Esen dulu sempat closing di GWC juga, di GL juga ya, Masya Allah. Jadi siapa tahu Bapak Ibu menjadi Pak Esen berikutnya gitu. Tuh ya. Ini untuk sekedar perkenalan dulu. Saya dulu kalau umur sih sekarang alhamdulillah sudah kepala tiga ya Bapak ya. Sudah kepala tiga. Dulu sempat punya studio desain dan juga pakaian namanya Juragan. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya masih ada marketing agensi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kadang kena iklan ya bisa jadi itu salah satu iklan saya gitu ya. Gitu. Itu terus dari 2019 sampai 2022 sempat di perumahan properti syariah juga tapi di Jawa Timur di Madiun. Jadi dulu sempat jadi marketing sekaligus project manager ya. Kemudian 2023, 2024 sempat punya bisnis akademi. Itu fokusnya itu untuk scale up bisnis ya terutama gitu. Terus dari 2024 sampai sekarang alhamdulillah masih diamanahi untuk jadi advertiser dan juga project manager apa SPV marketing di project gitu ya. Kemarin sempat di Jogja gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau dulu saya ngiklan ya, saya belajar ngiklan itu dulu memang dari nol, jadi otodidak ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ikut kelas dan sebagainya. Maksudnya awal-awal tuh karena dipaksa dalam tanda kutip, karena harus jualan gitu ya. Jadi harus mau nggak mau kalau mengandalkan sebar brosur, modern flyer. Nah itu kalau kemarin saya dengar itu dari beberapa agensi bilangnya itu udah kuno mas ya gitu. Jadi dulu masih pakai cara kuno, tapi ternyata ya qadarullah belum efektif ya. Akhirnya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau suka nggak suka ya harus pencoba gitu ya pakai cara digital gitu. Kalau bahasa kalau dulu pas itu saya belajar itu di gini apa pas jualan itu di gini 2002 apa udah modern kok masih pakai jual apa sebar brosur gitu, mana brosurnya itu fotokopian lagi ya gitu kan gitu. Nah dulu saya waktu awal-awal ngiklan mungkin kalau ini mas kan biasanya gini ya, ketakutan orang iklan itu budgetnya gitu ya. Mas saya kalau nggak ada budget gimana mas? Mas saya ngiklan itu nanti kalau boncos gimana mas dan sebagainya. Nah kalau udah takut duluan gitu ya, kalau udah takut duluan ya nanti rezekinya juga takut-takut mau masuk ke bapak ibu gitu ya. Jadi ngiklan apa khawatir boleh, tapi jangan sampai kita takut akan resikonya gitu. Jadi kita sebisa mungkin di awal ketika iklan itu meminimalisir resiko boncos atau resiko tidak menghasilkan gitu ya. Nah, contoh nih Bapak Ibu contoh. Kalau dulu saya ditanya, Mas, sehari kira-kira berapa ya Mas? Ini kalau saya dulu pernah segini nih Bapak Ibu, pernah ngiklan segini. Nah, ini ada kelihatan ya, kelihatan tuh yesterday berarti kan sehari ya, sehari pernah menghabiskan budget 34 juta. Itu sehari Bapak Ibu. Dapat listnya 686. Jadi sehari keluar uang 34 juta, listnya itu 686. Itu sehari dulu. Dulu pernah sampai seperti ini. Nah, lebih ngeri lagi ketika 1 bulan, alhamdulillahnya dapat 5.000 leads. Habisnya berapa tuh Bapak Ibu? 281 juta ya. Jadi hampir 282 juta. Dulu sempat seperti ini ketika ngiklan. Duh mas gede banget mas iklannya. Nah ini wajar sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Jadi dulu sempat segini, sempat dapat 5.000 leads. Nah ini iklan apa kok? Ini iklan apa mas? Nah ini kalau dulu iklannya bukan iklan properti tapi ya Bapak Ibu. Dulu saya iklannya iklan buku gitu. Mungkin ada yang pernah kena iklan saya. Dulu sampai 5.000 leads sampai 2.800 280 juta. Gitu. Nah kalau yang properti ini sempat saya megang di beberapa proyek Sekariman itu salah satunya adalah GL. Ini GL dulu alhamdulillah selama setahun itu ya leadsnya bisa sampai saya ingat apa bisa sampai ada 3.000 apa 5.000 saya ingat saya itu. Jadi segitu selama setahun. Budgetnya besar nggak? Nggak besar. Dulu GL itu setahun hanya 384 juta. Itu pun belum sampai setahun. Jadi itu nggak terlalu besar gitu. Kalau GGV, terus juga GGV sama. Itu leadsnya bisa sampai 7.000, 8.000.
Nah, kalau yang terbaru itu kemarin itu di Rukos. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah jualan Rukos ya, Rukos CPB ya. Itu insya Allah mungkin kalau Bapak Ibu nanti kan kita akan selalu buka Rukos nih, akan buka Rukos di beberapa tempat. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu kalau ikut kelasnya gitu ya. Nanti insya Allah s- jangankan cuma apa eh, konsultasi ya. Mungkin Bapak Ibu kalau minta, Mas, saya pengen duplikasi campaignnya, boleh Bapak Ibu. Jadi kemarin Alhamdulillah ketika ngiklan Rukos CPB ya Bapak Ibu ya, itu selama 4 bulan dari Januari sampai April itu omsetnya alhamdulillah hampir 11 M, 11 miliar, ROAS-nya 39. Nah, ROAS-nya apa? ROAS itu adalah jumlah omset yang kita dapatkan dibandingkan biaya iklan yang kita keluarkan gitu. Jadi misalnya biaya iklan ini 278 juta nih, omsetnya 11 M. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin, nah bayangin Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu closing satu aja gitu kan, harganya 1 M misalnya, terus dapat apa bonus gitu ya, dapat cair nih bonusnya nih dari Rukos. Wah, alhamdulillah tuh. Nanti seperti ya Pak Asen kemarin dapat laptop baru. Wah, masya Allah, beli laptop baru, beli motor baru kan insya Allah bisa sebagai wasilah rezeki Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kalau kecepatan bilang Bapak Ibu ya, nanti saya perlambat. Tapi sepertinya kita harus lanjut dulu gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa mulai dicatat nanti ya. Kita akan sudah mulai masuk materi. Jadi kalau ditanya, Mas, saya mau ngiklan nih Mas, gitu ya. Saya mau ngiklan nih, apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini yang wajib ya, yang wajib disiapkan. Silakan nanti yang belum punya bisa membuat. Kalau belum tahu bisa tanya teman-teman IA ya, teman-teman dari Iskariman Academy. Nah, yang pertama itu akun Facebook dan Instagram. Kalau akun Instagram boleh pakai akun lama, akun baru, boleh, boleh banget akun baru. Tapi, tapi kalau akun Facebook itu sangat tidak disarankan pakai akun baru. Paling tidak itu sudah akunnya itu tuh sudah ada 3 bulanan lah gitu. Karena apa? Karena biasanya kebijakan Facebook itu ketika kita pakai akun baru, nanti itu akun iklannya bisa kena ban. Karena saya sering banget mengalami mas akun apa di curhatan-curhatan gitu ya yang pernah sharing sama saya itu, mas akun iklan saya kok kena ban ya, mas saya nggak bisa ngiklan lagi mas karena akunnya kena ban. Nah itu biasanya pakai akun-akun baru. Jadi akun Facebook lama minimal 3 bulan, dia terus akun Instagram baru nggak apa-apa. Kemudian akun iklan ini dari Meta, jadi nanti akun Facebook otomatis bisa disambungkan dengan akun iklan bisnis portofolio dan halaman Facebook gitu ya. Itu. Terus yang kedua akun WA bisnis. Ini wajib banget. Mas pakai WA biasa bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Harus WA bisnis gitu ya. Terus yang ketiga konten iklan. Nanti insya Allah konten iklan ini sudah disiapkan ya dari Iskariman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau iklan sendiri, tinggal cek konten iklan yang sudah disediakan oleh teman-teman dari Iskariman. Gitu. Terus yang terakhir yang paling penting, sangat-sangat penting adalah anggaran iklan. Gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa ngiklan kalau tidak ada anggaran. Gitu ya. Kalau kemarin-kemarin sih yang jadi banyak banyak apa yang banyak jadi parodi ya. Loh, kenapa kok nggak ini? Karena kita tidak punya uang. Nah, gitu. Nah, ini kalau nggak ada anggaran ya nggak bisa ngiklan Bapak Ibu gitu. Nah, anggarannya berapa? Sebenarnya anggaran ini relatif ya Bapak Ibu ya, relatif. Tapi insya Allah untuk properti, nah ini untuk properti kemarin juga yang di batch sebelumnya juga sudah alhamdulillah ada yang menghasilkan list bagus-bagus ya. Itu itu nggak harus banyak-banyak Bapak Ibu. Misalnya, Mas saya sehari 30.000 boleh nggak? Boleh. Sehari 30.000, sehari 50.000 boleh. Itu ya. Tuh. Nah, jadi dalam iklan Meta itu ada 3 struktur. 3 struktur yang pertama itu kampanye, ya kan? Jadi kampanye ini seperti apa sih? Dia kayak seperti dia itu menentukan tujuan iklan gitu ya. Sama seperti berapa sih anggarannya gitu. Jadi ibaratnya nih ya, ya Bapak Ibu ya. Kampanye ini rumah Bapak Ibu. Kampanye ini rumah gitu. Nah, kampanye ini rumah gitu. Terus adset. Nah, adset ini adalah menentukan penargetan nih. Mau dituju ke siapa nih? Ya, dituju ke siapa? Terus anggarannya berapa? Kapan itu iklan tayang? Terus mau diiklani di mana saja itu di adset namanya. Atau set iklan gitu. Nah, kalau set iklan ini bisa disebut kalau saya menganalogikan kampanye itu rumah, kalau ad set ini ruangan-ruangannya tuh. Nah, yang ketiga ini ad kreatif atau konten-konten tadi. Jadi seperti apa videonya, seperti apa gambarnya, seperti apa copywritingnya, terus itu chatnya seperti apa gitu ya. Nah, ad kreatif ini saya ibaratkan kalau saya ya Bobi ya, kalau ibaratkan kampanye itu rumah, ad set itu ruangan-ruangannya. Nah, ad kreatif ini itu ya, ad kreatif ini itu konten-konten yang di dalam ruangan-ruangannya. Jadi ketika ada orang itu datang mengunjungi rumah itu ya, si iklan ini,
ketika masuk ke dalam rumah nih, masuk ke dalam kampanyenya, itu orang-orang itu bisa dibagi-bagi. Misalnya nih, kamar A, ad set A, targetnya itu khusus untuk investor, gitu ya, investor atau mungkin orang-orang ini yang suka makan bakso ya, gitu kan. Ditargetkan ke orang yang suka makan bakso, berarti masuk ke kamar A, ad set A, gitu ya, masuk tuh. Di sana nanti lihat konten-kontennya. Terus nanti ad set B, gitu ya, itu khusus untuk orang yang suka suka makan soto misalnya gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke headset B gitu. Jadi nanti akan terbagi-bagi seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi untuk kampanye ya. Nah, kampanye ini tadi rumah itu ya, rumahnya itu ada banyak jenisnya, Bapak Ibu. Ini saya pakai bahasa Inggris. Nanti kalau masih bingung ya, kalau masih bingung nanti bisa ini apa minta ke teman-teman ya mungkin bisa bisa di share ulang untuk apa namanya di share ulang videonya ya. Tapi ini insya Allah saya coba dulu sampai selesai. Jadi nanti biar bisa cepat gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya iklan, kampanye iklan itu ada 6. Tapi, ya ini, tapi yang sering dan yang akan dipakai untuk iklan itu biasanya hanya satu atau dua saja. Apa saja? Pilih salah satu saja antara engagement atau interaksi dan juga sales atau penjualan. Bedanya itu ya kampanye iklan ya. Kalau brand awareness ya tadi ya meningkatkan kesadaran merek. Contohnya cuma kalau Bapak Ibu sering kena iklan itu cuma isinya visit profile gitu ya. Kunjungi profil Instagram itu biasanya awareness. Kalau traffic ini hanya gimana banyaknya klik gitu ya. Engagement ini ya tadi interaksi bisa berarti like, bisa berarti komen atau bagikan atau ngechat via WA. Tuh. Nah, kalau leads itu bukan informasi di biasanya biasanya itu dari website gitu ya. Kalau promosi aplikasi, nah itu biasanya kayak seperti dia jualan aplikasi. Kalau Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah buka buka aplikasi tertentu tiba-tiba ada iklan ya, iklan aplikasi misalnya. Misalnya aplikasi e-wallet yang warna biru gitu ya, tiba-tiba muncul iklan gitu ya. Atau mungkin apa ojek online yang warna hijau gitu ya. Yang Go itu kan tiba-tiba ada iklan. Nah, itu salah satunya pakai iklan Meta yang app promotion Bapak Ibu. Tapi kalau properti seringnya itu pakai engagement atau interaksi, sales atau penjualan. Nah, nanti bagusnya mana Mas? Bagusnya mana? Sebenarnya dua-duanya bagus. Tapi kalau Bapak Ibu nyarinya itu banyaknya leads dan itu murah-murah ya pakainya engagement atau interaksi. Tapi kalau nyarinya leads yang bagus-bagus, insya Allah di sales ini bisa potensi bagusnya lebih besar gitu Bapak Ibu. Tapi memang mahal untuk penjualan ini. Kita lanjut. Nah, untuk kelas malam ini tadi di awal ya, klik to WA. Jadi khusus untuk made property dengan budget yang tanda kutip itu kita batasi gitu ya, terbatas dan pengen dapat bagus, ingin dapat leads bagus, saya sangat menyarankan pakainya klik to WA. Jadi pakai destinasi pesan gitu ya. Jadi mengkonversi ya, konversi penjualan melalui Messenger, Facebook itu inbox itu di Instagram dan juga WhatsApp gitu ya. Jadi dari tiga platform itu. Nah, nanti itu bisa nyari audiensnya itu siapa aja. Seperti misalnya demografi, contohnya usia 30 sampai 65. Terus lokasi misalnya, proyeknya misalnya nih ya, Rukos IPB, ya berarti carinya yang Jabodetabek. Gitu ya, lokasinya. Nah, terus minat dan perilaku itu contohnya misalnya tadi, carinya, oh ini yang beruang apa yang punya uang nih ya, yang punya uang nanti buat beli ruko si PB kayaknya orang-orang yang suka makan bakso deh ya berarti tulis saja nanti interestnya atau minatnya bakso seperti itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah terus yang anggaran ya jadi anggaran nanti bisa ditentukan di adset juga ataupun di campaign jadi nanti bisa misalnya sehari 30.000 atau mungkin pokoknya nih habisin nih Meta pokoknya sampai tanggal sekian nih sekian habis nah itu juga bisa gitu. Terus penempatan iklan, nah penempatan iklan ini Facebook bisa, Instagram bisa, Story Instagram, Reels dan sebagainya. Nah itu, jadi di misalnya Bapak Ibu, Mas saya cuma maunya diiklanin di IG, oh boleh banget, bisa banget gitu ya. Itu juga ada apa? Ada fiturnya di iklan ini. Tuh. Nah ini tadi, jadi ada penargetan lokasinya gitu ya. Misalnya mas saya cuma pengen iklan di Jakarta doang, ya boleh. Jadi nanti Jakarta gitu, udah klik aja Jakarta gitu. Usianya berapa? Terus mas saya pengennya tuh cuma ngiklan untuk bapak-bapak ya mas. Ya nanti gendernya ini jenis kelamin diganti pria atau laki-laki gitu ya bapak ibu ya. Nah budgetnya bisa ditentukan mau 200.000, mau 30.000 bisa. Tuh.
Seperti itu. Nah, terus yang terakhir ad kreatif atau iklan gitu ya, atau iklan, konten iklan. Nah, ini konten ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu saya di batch satu itu bilang yang apa semua bagian itu berpengaruh, itu benar. Tapi dengan adanya perubahan Meta gitu, ya, saya juga baru banget bulan Mei lalu itu ya ngobrol sama tim Metanya gitu ya. Itu infonya mulai awal tahun kemarin sebenarnya itu sudah mulai perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu ngiklan pakai cara lama gitu ya, itu bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Tapi kemungkinan besarnya adalah tidak gitu. Kenapa? Karena mulai tahun ini AI-nya Meta, gitu ya, AI-nya Meta itu sudah berubah perilakunya. Dan iklan-iklannya Meta itu juga sudah mulai berubah perilakunya. Semuanya itu jadi konten base gitu ya. Jadi semuanya itu berdasarkan konten. Jadi sebagus apapun audiens Bapak Ibu yang di riset, sebagus apapun riset audiensnya, sebagus apapun lokasi yang ditarget, kalau kontennya itu tidak sesuai, ya kan, tidak sesuai, itu sama AI-nya akan dikasihkan audiens yang tidak sesuai juga, gitu. Contoh nih, contoh Bapak Ibu, contoh ini yang baru aja kemarin hari itu kejadian, udah contoh-contoh. Jadi kita iklannya iklan apa kafling wisata nih ya, iklan kafling wisata. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah iklan kafling wisata itu tiba-tiba membahas dalam tanda kutip kebijakan gitu ya, kebijakan gitu. Akhirnya sama si AI-nya ya akhirnya dikemana-manain gitu kan. Ada yang akhirnya ikutan apa ikutan ke ini ya, apa sih namanya? Ada sama si AI-nya akhirnya dipindah ke orang-orang yang ikutan politik gitu. Ini kayak gitu. Harusnya kan investor gitu kan, investor-investor yang dia suka kafling, suka investasi wisata, suka investasi properti gitu, akhirnya di kemana-manain. Nah itu makanya tim konten Ekskariman itu kemarin sudah di apa ya, sudah ada lah guideline-nya. Jadi bikin konten itu seperti apa. Karena sekarang ini si AI-nya Meta itu semua berbasis konten Bapak Ibu. Gitu ya. Kontennya itu apa saja? Konten berupa gambar, visual, video, dan suara dan juga tulisan. Gitu. Makanya adanya ads copy atau apa copywriting iklan itu fungsinya untuk biar si AI-nya Meta, gitu ya, si AI-nya Meta ini dia memberikan iklan kita ke audiens-audiens yang sesuai yang kita inginkan gitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi untuk iklan Meta itu seperti itu. Nah, Nah, kemarin ini saya sering banget menerima pertanyaan ini. Mas, bedanya iklan yang Mas Rizko sampaikan tadi sama Buspos, gitu ya, itu bedanya apa? Kan biasanya Bapak Ibu ketika buat apa buka Facebook atau fanpage-nya atau di Instagram kan ada tuh apa Buspos atau mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa ini. Pokoknya postingan apa naikkan postingan ini gitu ya. Nah itu ya kan saya sering banget ditanyain gitu ya. Gitu. Sering banget ditanyain. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau ditanyain, "Mas, bagusan mana?" Saya akan berulang kali menjawab jawaban yang sama. Bagusan Ads Manager. Tuh. Nah, kenapa? Sebenarnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pokoknya Mas aku pokoknya pengen nyoba iklan dulu lah Mas. Pengen ngerasain apa iklannya seperti apa. Boleh pakai Buspos. Karena caranya itu sederhana Bapak Ibu. Nggak perlu banyak fitur, nggak perlu banyak syarat kayak tadi ya. Caranya pokoknya ada ada akun Facebook atau Instagram, ada postingannya tinggal di boost gitu. Ada budget berapa bebas gitu. Tapi kalau Ads Manager ya tadi ada butuh akun iklan, butuh halaman, butuh akun Instagram, butuh nomor WA bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Buspos ini gampang banget Bu, easy lah kalau bahasa sekarang ya. Gampang banget pembuatannya. Jadi tinggal klik Buspos terus cari lokasinya di mana gitu ya. Cari lokasinya di mana, udah selesai nanti tinggal penting ada budgetnya, tayang nanti iklannya gitu ya. Tapi kelas manajer ya tadi ada campaign, ada ad set, ada ad kreatif dan sebagainya itu agak ribet memang. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau Buspos, kalau Buspos itu sangat sulit Bapak Ibu untuk diukur dan dianalisa mendalam. Kenapa? Kenapa? Karena kadang ada indikator-indikator yang tidak muncul dari Buspos itu. Jadi akhirnya nggak ketahuan nih, ini jeleknya tuh karena audiensnya kah? Ini jeleknya karena penempatan iklannya kah?
ini jeleknya karena kontennya kah? Nggak ketahuan jadinya Bapak Ibu. Tapi kalau pakai Ads Manager itu bisa. Kenapa? Karena di Ads Manager itu semua fiturnya ada. Bisa dicek satu persatu. Kliknya ini dikit nih, kenapa ya kliknya dikit ya? Apa karena iklan kontennya jelek? Nah gitu. Terus misalnya, kliknya banyak nih. Yang nonton kontennya juga banyak, tapi kok nggak ada leads masuk ya? Nggak ada kontak masuk ya? Setelah dicek ternyata, oh karena audiensnya nih ternyata bukan audiens yang diinginkan. Kita jualannya, misalnya jualannya apa, GGV gitu ya, Granada Land misalnya jualannya, tapi iklannya di Yogyakarta kan ya nggak sesuai gitu ya. Nah itu kalau Ads Manager bisa. Nah kalau Buspos cocoknya itu hanya untuk promosi kayak misalnya, ya udah nih tahu nih di Bogor ada Granada Land, udah gitu aja cukup. Nah itu Buspos itu bagus. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nyari leads bagus, pengen ngejar omset, pengen ngejar bonus, pengen ngejar fee gitu ya, ya itu pakai Ads Manager. Tuh. Karena kalau bus-bus tuh ya sekedar cuma konten lewat aja jadinya gitu, Bapak Ibu. Tapi Mas kalau saya pakainya pakai bus-bus boleh nggak? Ya boleh banget nggak masalah gitu. Tapi tadi tujuannya kan beda-beda gitu. Kalau saya dulu kan sering pakai bus-bus juga, tapi memang tujuannya itu untuk awareness, untuk menyebarkan konten saya ke sebanyak mungkin akun. Nah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini winning audience. Nah, kalau kalau saya sampai saat ini mengklasifikasikan winning campaign adalah campaign-campaign yang menghasilkan omset, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya leads, tidak hanya leads banyak, tidak hanya leads murah, tapi juga dia menghasilkan omset. Nah, ini yang kalau saya kemarin sharing sama teman-teman advertiser di Kariman ya, Mas apa kalau ada gini saya, Mas leadsnya kok mahal ya, Mas leadsnya kok mahal ya. Kalau saya gini Bapak Ibu, leads mahal itu belum tentu jelek. Nah, leads mahal belum tentu jelek. Leads murah belum tentu bagus. Sebaliknya, leads mahal juga belum tentu bagus. Leads murah dengan belum tentu jelek. Ya, tapi ada tapinya Bapak Ibu, ada tapinya. Kalau misalnya campaign iklannya Bapak Ibu itu sudah menghasilkan leads dan itu bagus leadsnya, walaupun entah murah ataupun mahal, yaitu namanya winning campaign itu ya. Contoh saya pernah ngalamin di Rukos itu ya. Itu satu campaign, satu audiens itu ya kan. Itu harga per leads-nya itu sampai 300.000. Wah mahal mas, iya mahal, bener mahal. Tapi closing. Nah, mending daripada yang harganya 50.000 ya kan, tapi nggak closing gitu kan. Makanya saya selalu pesan sama teman-teman freelancer juga dan kita sharing satu sama lain ya untuk berbagi insight iklan ya, harga mahal itu tidak selalu menunjukkan iklannya itu jelek gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu iklan kok mahal atau nggak dapat dapat leads ini cuma sehari habis 1 juta tapi cuma dapat satu leads tapi closing ya nggak masalah Bapak Ibu. Berarti, nah, berarti berarti itu apa harga audiensnya yang Bapak Ibu targetkan itu ya harganya segitu gitu ya. Harganya segitu. Jadi tidak perlu berkecil hati, wah mas mahal mas ini. Ya gua berarti nggak usah berkecil. Kalau selama itu menghasilkan, gas saja nggak apa-apa, langsung di scale, gitu ya, tuh Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Gito, sebelum kita lanjut, apa kita perlu jawab pertanyaan terlebih dahulu? Ini mumpung ada yang tanya di Benar chat nih. coach. Eh, takutnya ada yang masih loading nih tentang Oke, siap. istilah-istilah dan segala Mm-mm. macam. Kita Mm-mm. kasih waktu sampai setengah 9 coach, 7 menit. Silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan kepada Oke, coach Risco boleh, agar boleh. training ini nyambung gitu. Kalau ada yang nggak Ya, paham. ya, boleh, boleh. Silakan ini saya jawab dulu yang di chat ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang masih bingung, langsung chat juga ya. Ini Pak Hamdan tanya demografi yang cocok untuk properti dari Skarimas ini apa yang works? Kalau di saya ya, itu saya pakai interest mobil gitu ya, pemilik mobil. Jadi merek-merek mobil di Indonesia yang banyak itu. Kemudian investor. Kalau usia itu biasanya kalau kafling wisata 30 sampai 65, kalau Rukos 33 atau 38 sampai 65. Gitu ya Pak Hamdan ya untuk demografinya. Tuh. Ini sis ini ibu apa bapak saya kurang tahu ya. Supaya list murah gimana Kang? Wah gampang bapak atau ibu. Kalau list mau murah mah gampang banget. Ya kan langsung aja buka interaksi engagement atau pakai awareness atau pakai konversi yang dia itu memancing orang masuk leadsnya gitu. Tapi, ya, tapi, nah ini, tapi kalau masalah kualitas
bicara belakangan gitu. Makanya kalau dulu saya pas ngiklan itu gini, targetnya apa nih? Cost per leads-nya murah. Ah, ya udah, insya Allah gampang. Kalau mau nyari leads murah mah gampang. Tinggal gimana kita ngegimik aja. Nah itu bahasanya kan, itu kan saya ada tuh di poin campaign itu kan, winning campaign, gimmick marketing. Udah kalau mau leads-nya murah pakai gimmick marketing aja. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Contoh ya, contoh ya. Contoh. Gimmick itu bukan berarti kita nipu ya, tapi ini contoh ya. Misalkan ha, Rukos IPB harganya kan sekarang 900 1 M ya, 1 M. Harga diskon 50%, wah itu pasti insya Allah banyak itu yang ngeklik. Tapi masalah kualitas belum tentu gitu. Gitu ya. Kalau modalnya murah seperti itu, bisa pakai gimmick, bisa pakai konten-konten yang dia memancing hanya untuk jadi leads gitu ya. Tapi masalah kualitas biasanya belakangan gitu. Tapi kalau untuk misalnya Bapak Ibu produk-produk dalam tanda kutip yang itu tidak terlalu mahal, contoh kalau contoh saya ya, saya ngiklanin jasa khitan sama jasa tindik bayi gitu ya. Itu apa leadsnya itu 7.000, 9.000 murah-murah gitu ya. Itu juga bisa, tergantung juga produknya. Gitu. Gitu ya, Bapak atau Ibu Sis Depok. Pak Abdullah, saya udah pernah iklan beberapa kali, cuma belum pecah. Dua-dua apa yang bisa diperbaiki? Nah, ini perlu dicek dulu sih Pak ya, apa yang harus dicek dashboardnya sih, harus dibedah dashboardnya. Jadi tidak bisa langsung, ya ibaratnya kayak dokter lah Pak ya, dicek dulu nih sakitnya apa, perlu ronsen, perlu CT scan dan sebagainya, gitu kayak. Jadi perlu dicek dulu nih di mana ininya, apakah kontennya atau audiensnya, atau mungkin follow up-nya ketika sudah leads masuk gitu ya, seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu langsung aja ke KF yang minta apa teman-teman IA gitu ya, teman-teman Skarim Academy kalau memang ini pengen sharing dan sebagainya nanti info aja gitu ya. Ini Android, Blue Droid, beda tayang di IG feed story dan Reels apa ya? So, ini Bapak atau Ibu ya saya kurang tahu. Kalau beda tayangnya adalah IG feed itu home-nya. Jadi Bapak Ibu ketika scroll IG, ini saya bisa tunjukin nggak ya? Ketika scroll IG di home-nya itu akan muncul iklan. Nah, itu namanya IG feed. Kalau story, ya sesuai ketika Bapak Ibu scroll story tiba-tiba ada iklan, nah itu IG story. Kalau di Reels, iklannya nanti muncul di Reels. Ketika Bapak Ibu scroll Reels, nah itu muncul iklannya di Reels gitu ya. Gitu. Pak Adi Harlan. Oke, aman Pak. Saya juga ini jaringannya kurang stabil sepertinya. Jadi kalau misalnya nggak jelas nanti bisa info ya. Nanti silakan chatnya, pertanyaan via chat ya Bapak Ibu ya gitu. Pak Nur Hadi. Ads Manager ini iklannya melalui aplikasi apa ya? WA Bisnis ya, Coach. Nah, iklannya itu kalau via HP bisa download aplikasi Ads Meta Ads ya. Nama aplikasinya itu Meta Ads gitu. Tapi kalau iklannya melalui apa? Itu placementnya atau iklannya banyak, Bapak Ibu. Jadi bisa di IG, Instagram, bisa di Facebook gitu ya. Kalau melalui apa ini maksudnya apakah cara ngiklannya atau seperti apa ya? Tapi kalau saya selalu menyarankan Ads Manajernya itu bukannya dari laptop, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Pak Dusantoso, Assalamualaikum Coach Awan. Mau bertanya, kemarin saya iklan yang berbayar di OLX, tapi saya lupa edit lagi tanggalnya 10 Agustus di Jatinangor kemarin. Apakah bisa menjadi tangan buatkan list? Kalau di marketplace ya Bapak Ibu ya, saya juga pakai sih di OLX ini. Sebenarnya kalau di marketplace, masalah leads gitu ya, masalah leads itu sekarang gitu ya. Sebenarnya dari tahun 2022 sih. 2021 dulu ketika saya iklan di marketplace itu kurang mendapatkan hasil sih waktu itu gitu ya. Jadi mungkin bukan bisa dibilang kurang rekomen ya, tapi ya mungkin bisa dialihkan budgetnya gitu. Itu karena sekarang pasarnya itu sedang lebih apa ya, lebih fluktuatif, lebih dinamis di media sosial gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mendapatkan atau tidak, wah saya kurang tahu. Karena selama ini saya di marketplace, kalau dari 2019 ke 2021 masih bagus, tapi ketika 2021 sampai selesai kemarin-kemarin itu belum dapat lead saya. Tapi mungkin bisa dilihat budgetnya gitu ya. Konten iklan yang ditayangkan adset bisa satu, dua, atau tiga, cuma satu aja. Kalau konten iklan, saya selalu menyarankan kalau budgetnya minim, nah kalau budgetnya minim, satu atau dua aja. Tapi kalau pengen bagus, lebih dari tiga. Jadi tiga, empat, lima. Tapi kalau budgetnya minim, jangan banyak-banyak. Ya. Kalau iklan di Meta AI gimana, Kak?
Iklan di Meta. Jadi di Meta itu ada namanya AI, apa Meta AI. Nah, jadi Meta ini bagiannya dari Meta Ads gitu ya, Bu ya. Jadi iklan Meta itu punya fitur yang namanya AI Meta apa AI, Meta AI gitu ya. Jadi AI-nya itu namanya Meta AI itu. Apakah ini mungkin yang dimaksud di WA ya? Kalau di WA belum ada ya, Ibu ya. Maksudnya belum di fitur itu belum ada jadi gitu. Tapi kalau jadi namanya itu Meta Ads atau iklan Meta. Nah, di dalamnya itu ada namanya Meta AI itu yang mencarikan audiens gitu. Berarti kalau ada manajer ads manager nggak bisa pakai HP ya? Bisa, Bapak. Tapi ya, apa bukan bukan berarti nggak rekomen ya, tapi maksudnya lebih lebih direkomendasikan pakai laptop. Tapi bisa pakai HP. Saya juga pakai HP kok Bapak Ibu. Kalau kalau saya kadang lagi malas buka laptop, saya apa ngecek iklannya pakai HP, ganti budget, posting konten dan sebagainya itu pakai HP juga. Ada nama aplikasinya Meta Ads. Minim itu berapa budgetnya? 1 bulan 2 juta bisa nggak? Bisa banget Ibu. Bu Li Royati ya. Ini bisa banget satu bulan 2 juta itu boleh. Jadi nanti bisa per hari itu 50.000 atau per harinya 30.000. Ad manajernya di apaan ya? Ad manajernya kalau langsung aja kalau Bapak Ibu buka laptop gitu ya, ketik aja ads.manager ya kan? adsmanager.facebook.com nanti langsung muncul. Ads Manager ini sama dengan FB Ads ya, Bud? Benar. Jadi dulu itu ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Nah, sekarang kan dibeli sama apa berlebur tuh menyatu jadi Meta. Namanya jadinya Meta Ads gitu ya. Nah, Meta Ads ini apa sekarang itu ada Facebook, ada Instagram, ada WA seperti itu. Pak Anton, berapa budget minim untuk properti? Insya Allah kalau budget sebenarnya ini kita akan bicara ideal dan bicara minimal ya. Jadi tidak berarti di keduanya benar, tidak berarti juga keduanya salah. Kalau idealnya sebenarnya properti itu antara 200 sampai 350 per campaign gitu ya untuk klik ke BA. Tapi kalau budget minimum 30.000 insya Allah bisa. Sudah bisa mendapatkan hasil bagus. Paham dan coach objektif yang bagus pakai leads zaman sales ya kalau di Sekaliman lalu kan nanti kita closing dealnya di BA sebelum offline. Track funnelnya gimana ya biar aku masih belum sampai. Nah, wah, ini sudah mulai pertanyaan sudah mulai menjurus ini. Ini panjang ini kalau Pak Hamdan ini saya jawab ini karena jadi Meta Ads ini memperpendek customer journey. Jadi ketika Pak Hamdan ini bahas terkait funnel dan sebagainya itu udah terlalu detail ya pakai customer journey. Mungkin nanti kalau mungkin teman-teman Iskariman Academy ada kelas khusus ya nanti mungkin bisa dibahas ke sana gitu ya. Berarti 2 juta bisa di 3 headset dalam satu tayangan iklan. Bis. Coach 2 menit lagi ya. Oke, oke. Ini Bu Royati 2 juta bisa 3 headset dalam satu. Bisa Ibu. Kalau mau satu campaign 2 juta, boleh banget itu. Jadi satu hari 2 juta gitu ya. Tapi kalau saya daripada 2 juta dibagi 3 headset, saya lebih baik 2 juta itu dibagi ke 3 campaign gitu ya. Biar ketahuan ini audiensnya yang bagus kah, kontennya yang bagus kah gitu. Tapi kalau kalau 3 headset dalam satu campaign saya kurang rekomen kalau budgetnya terbatas gitu. Pak Toro, maaf saya selaku yang awam bin gaptek dari medsos. Bisa diterangkan ini iklan pakai medsos apa? Facebook kah? Tapi tidak ada Nah, untuk iklannya, Pak Toro, iklannya itu di semua medsosnya, Pak. Jadi masuk ke Facebook dan juga Instagram. Jadi tayangnya di Facebook sama Instagram. Nanti itu orang ngechatnya via WA bisa, via DM bisa, via inbox bisa. Itu ya, Bapak ya. Itu. Jadi iklannya itu tayang di Facebook dan juga Instagram. Tuh. Pak Gunawan kalau udah disebut tapi menulis dan penting apa settingnya begini. Nah, ini settingnya Bapak. Jadi settingnya bisa disesuaikan itu, bisa dibatasi. Itu ya. Itu. Dulu juga jadi kasus itu Skariman hampir semua leads-nya itu keluar kota gitu ya. Tapi itu bisa dibatasi. Pak Nur Hadi, Ads Manager sama FB Profesional beda, Pak. Beda, Bapak. Kalau Ads Manager itu kita mengiklankan produk, kalau FB Profesional itu orang lain iklan produk di konten kita gitu. Bu Royati lebih rekomen via WA apa ke landing page ya di settingnya. Nah ini tergantung Ibu, kalau Ibu ada budget banyak bisa pakai landing page. Kalau Ibu pengen dapat cepat dengan harga murah bisa pakai WA. Gitu ya. Tuh.
Dua-duanya boleh, dua-duanya rekomen. Tapi dua-duanya punya jalan yang berbeda gitu ya Ibu ya. Ibaratnya gini Ibu, ibaratnya gini ke Surabaya, boleh nggak Mas pakai pesawat atau pakai kereta? Dua-duanya kan boleh ya, rekomen juga dua-duanya. Tapi ya tadi kalau budgetnya banyak bisa pakai pesawat lebih cepat ya kan. Kalau budgetnya terbatas bisa pakai kereta tapi lebih lama gitu. Itu ya Bu ya. Oke, yang tadi pertanyaannya Pak Hamdan, ini mungkin kalau ditanya bagusnya pakai apa? Kalau pakai klik to WA pakai sales ya Bapak ya. Tapi kalau pakai landing page bisa pakai leads. Tuh, tapi kalau masalah tadi yang closing deal dan sebagainya itu nanti itu di bagian sales ya, di bagian WA apa eh, sales WA gitu, funneling ya. Gitu kan track funnelnya gimana ya itu nanti dari teman-teman ya salesnya atau teman-teman mitra yang chatan sama custom apa calon bayarnya gitu. Bu Rayati pakai landing page minimal berapa budgetnya Pak? Landing page saya biasanya 200 sampai 300 juga Bu. Tapi itu kurang rekomen sebenarnya. Kalau landing page kalau mau yang cukup bagus 350 sih sebenarnya. Nanti habis itu di scale. Jadi ketika udah dapat dapat list bagus langsung di scale. Jadi biasanya kalau di page bisa sejuta, bisa 2 juta sehari. Kata dia, yang tadi saya 281 juta sebulan itu pakai landing page itu. Pak Sandi kalau belajarnya online mantap nih. Wah, oke siap. Nah ini gue langsung ada yang udah ada yang apa langsung ada yang minta offline. Saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, berhubung tadi udah yang bilang, ini misalkan Bapak Ibu ya, misalkan nih. Misalkan kalau ada kelas intensif berbayar, ya ini kan gratis nih hari ini nih. Ya kalau gratis mah ya gitu, nah gitulah ya pokoknya ya. Ini kan gratis ya Bapak ya. Kalau misalnya nih kemarin, jadi kapan ya? Pak Esen juga mungkin masih ingat ya. Saya diminta tolong teman-teman Iskariman Academy, Mas, apa Pak, tolonglah ini dibantu teman-teman di Mitra mau ngiklan nih. Nah, misalkan teman-teman Iskariman Academy ini mau membuka kelasnya intensif tapi berbayar, materinya itu menyusun iklan properti dari nol hingga dapat leads. Nah, tadi contoh seperti Pak Esen ya, alhamdulillah ngiklan sampai dapat leads gitu ya. Terus itu kira-kira Bapak Ibu bersedia atau tidak? Mau apa enggak? Yang kalau yang mau silahkan di chat ini ya. Wah, alhamdulillah Mas Tiko siap Pak Esen. Nah, kalau yang mau gitu ya, hingga closing dong Pak, jangan dapat leads. Wah, maaf Ibu, kalau closing udah hak prerogatifnya Allah Ibu. Saya nggak berani ngejamin closing Bu. Saya yang ngasih rezeki Allah soalnya Bu. Itu ya. Jadi kalau closing saya nggak berani Bapak Ibu ya. Saya nggak berani garansi karena closing kan itu hak prerogatifnya Allah yang ngasih rezeki gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak berani menggaransi kalau closing ini gitu. Karena sudah menjadi di luar kuasa saya gitu ya, keluar di keluar kuasa manusia gitu kalau untuk closing. Nah, jadi sampai dapat leads ya Bapak ya dari nol sampai dapat leads gitu. Yang mau ya, yang mau bisa chat di sini, silahkan chat di sini. Tapi teknik closing diajarin terus. Ah, kalau ini nanti teman-teman KF ya kalau teknik closing ya. Karena ini kan kita lagi bahas meta ads ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nanti saya bisa bantu spill. Nanti ketika offline insya Allah saya bantu spill cara closingnya. Karena alhamdulillah kan saya juga pernah juga megang leads ya. Nah, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkenan, ya insya Allah ini kemarin bet satu lumayan bagus hasilnya gitu ya. Nah, yang mau silakan chat di chat Zoom-nya, mau atau chat langsung ke KF-nya ya, chat langsung ke teman-teman Karyawan Academy. Nah, jadi yang mau silakan chat di sini. Terus kalaupun nggak mau chat di sini langsung chat ke KF-nya. Isinya apa? Isinya apa Bapak Ibu? Nah, ini saya sepil ya. Saya sepilih Bapak Ibu. Jadi biar nggak penasaran gitu ya. Leads maksudnya apa? Leads maksudnya itu kontak Bapak Ibu, kontak calon buyer ya. Jadi kontak calon buyer ya, kontak calon buyer gitu ya, kontak calon buyer. Isi kelasnya tuh cuma 3 kali Bapak Ibu. Cuma 3 kali dua online. Jadi dua online tuh nyusun apa campaign dari nol. Jadi dari nol insya Allah saya bantu pandu cara bikin iklannya dari nol kelas pertama. Yang kelas kedua bagaimana itu iklannya pakai optimalisasi dengan klik to WA. Jadi copywriting, konten dan sebagainya diajarin di kelas kedua. Nah yang terakhir kelasnya itu offline di Cikarang. Jadi tadi yang nanya, Pak, ini apa iklannya kok jelek kenapa? Kita bedah dashboardnya. Mana yang perlu di bedah, mana yang perlu diperbaiki. Sama duplikasi. Jadi nah ini yang paling mahal ini. Saya sebenarnya nggak mau share ini, tapi karena kemarin teman-teman, ya Pak buat mitra lah, Mas buat mitra tolonglah.
saya kasih winning campaign-nya Bapak Ibu. Jadi udah Bapak Ibu nggak perlu pusing mikirin campaign, Mas ini gimana ini. Nanti saya langsung pasang di layar ya. Langsung saya pasang di layar winning campaign yang pernah saya buat, yang alhamdulillah yang qadarullah Allah berikan kemudahan ke teman-teman sales yang terima leads-nya itu closing di Rukos IPB gitu ya. Oke, iklan dengan CTBA gimana Kak? Nanti iklannya itu saya langsung masuk ke WA, nggak perlu pakai landing page, nggak perlu bikin website, nggak perlu apa, Bapak Ibu cuma cukup ngiklan, ya kan leadsnya langsung ke WA, jadi nggak perlu nanya nomor HP-nya berapa ya, nomor HP-nya berapa ya, nggak perlu ngiklan gitu ya. Jadi nggak perlu landing page, nggak perlu website gitu. Oke, gitu ya. Nah, kelasnya itu. Jadi insya Allah ini offline di Cikarang. Ini kemarin yang batch 1 pas banget qadarullah saya ke Jogja jadi nggak bisa ketemu saya. Tapi insya Allah batch 2 ini saya usahakan ketemu gitu ya. Saya usahakan ketemu Bapak Ibu. Insya Allah ya. Gitu. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah ya, yang sudah pernah gitu ya iklan ya. Nah, ini kan normalnya berapa sih harganya? Tadi kan banyak, Mas berapa biayanya? Mas berapa biaya? Mas mau tapi jangan mahal. Nah, normalnya berapa? Saya Bapak Ibu ini kalau saya ya. Nah, ini saya spill dulu nih dari yang lain, dari beberapa kelas yang lain. Contoh, ini iklan pakai Shopee, pakai Tokped, pakai Marketplace, oleh apa termasuk itu juga itu 389. Itu satu kelas online gitu ya. Satu kelas online nanti dapat e-course dan sebagainya. Ini satu kelas. Nah, kalau tadi kan dua online satu offline ya. Ini satu kelas 399. Nah, itu ya di Jakarta itu salah satu contohnya adalah 1,3 juta. Itu satu hari dari jam 1 siang sampai jam 5 sore offline. Satu hari itu segitu. Semahal itu Bapak Ibu. Ada yang lebih mahal kalau nggak percaya, ada yang lebih mahal. Nah, tuh 1 bulan 10 juta tuh Bapak Ibu. Ada yang lebih mahal gitu ya. Ada yang lebih mahal. Jadi harganya normalnya tuh segitu Bapak Ibu, seperti itu, segitu. Nah, kalau kalau saya Bapak Ibu ya, saya biasanya kalau buka kelas itu pendampingan sebulan itu 2,5 juta. Kalau saya Bu ya, pendampingan sebulan itu 2,5 juta. Berapapun orangnya silahkan. Yang penting satu kelompok itu sama saya 2,5 juta. Gitu. Tapi ini kemarin karena request dari teman-teman sekarang yang akademi, nanti insya Allah itu harganya, ini mau display sekarang Pak Gito? Boleh ya display sekarang ya? Nah nanti insya Boleh Allah harganya, sedikit coach biar harganya itu ada hanya pertimbangan. harga, nah harganya itu hanya 349.000 sudah dapat budget iklan 50.000. Jadi Bapak Ibu ketika nanti offline di Cikarang udah nggak perlu pusing. Mas saya belum top up, Mas belum ini. Langsung sudah dapat budget 50.000. Jadi ketika di Cikarang Bapak Ibu itu tinggal publish iklannya, iklan udah jalan satu hari insya Allah. Terus tadi nanya, coach harus pakai laptop ya? Boleh pakai HP, silahkan. Kalau misalnya kok mas apa saya malas bawa laptop, mas belum ada laptop, nggak apa-apa pakai HP, gitu ya. Gitu. Pak Coach, Esen, ini kalau mau ikut seandainya gimana Pak? enggak, seandainya nanti mitra yang mungkin tempat tinggalnya jauh, tetap kita bikin hybrid coach ya, biar dia bisa mengikuti on offline ini, tapi dengan suasana online gitu coach. Boleh, boleh, boleh. Ini misal Pak Esen mau ikut lagi ya Pak? Boleh Pak. Nah, insya Allah karena yang sekarang ini materinya kita pakai AI Pak. Jadi nanti insya Allah saya spill juga cara kerja AI Meta ini seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin yang tadi udah bilang mau silahkan chat ke KF-nya atau teman-teman KF silahkan bantu ya, dibantu teman-teman mitra. Nah itu, loh Mas kok murah Mas? Kenapa kok murah? Ya karena ini ya khusus lah buat Eksperimen Akademi ya Bapak Ibu ya. Gitu, gitu ya. Jadi apa insya Allah saya niatkan ibadah juga bantu Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi saya jadi wasilah rezekinya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu biaya per orang atau per kelas? Biaya per orang Pak ya, biaya per orang. Jadi 3 kelas bukan 350.000 tapi apa jadi bukan per kelas 350.000 tapi 3 kelas dapatnya 349.000 3 kelas nih 3 kelas gitu. Nanti kalau misalnya wah mahal mas mahal nggak apa-apa mungkin nanti base 3 kalau ada tabung dulu gitu ya tabung dulu gitu ya baik-baik ya. Nah gitu. Tapi insya Allah saya belum tahu nih batch 3 sama saya atau enggak saya nggak tahu gitu ya. Gitu. Tapi misalnya Pak Esen atau yang batch 1 mau ikut lagi silahkan. Yang jelas insya Allah untuk kelas batch 2 ini saya berani infokan ya spill dikit itu ada fitur baru itu pakai AI dan itu insya Allah jauh lebih
bukan lebih powerful juga sih, tapi maksudnya jauh lebih bisa memudahkan iklan Bapak Ibu. Kejadian banget gitu ya, kejadian banget ketika saya kemarin dari Jogja balik ke Cikarang itu ada dua advertiser, satu itu advertisernya Jatinangor, satu itu advertisernya GL GGV. Itu pak ada pakai apa belum pakai AI ya, tapi ketika sini ketika sharing ada insight baru, mereka langsung pakai mengoptimalkan AI-nya Meta. Alhamdulillah Jatinangor tuh kemarin langsung closing 1 M ya kayaknya Pak Gito ya. Itu ya sampai 1 M gitu ya. Gitu terus Bener, jadi Coach. nah itu kan sampai 1 M tuh berapa tuh apa fee-nya gitu kan. Terus yang GLGGV juga alhamdulillah membaik jadi listnya juga bagus-bagus gitu. Yang offline-nya berapa jam? Insya Allah kalau kemarin itu jam 9 sampai jam 3 sore ya Ibu ya. Tuh, jadi pagi itu kita bedah dashboard, sorenya kita itu duplikasi bidding campaign gitu ya. Itu. Silakan, silakan. Jadi ini biayanya satu set ya, satu set, dua online, dua satu offline. Jadi bukan per kelasnya. Misalnya yang nggak ikut hari ini, boleh nanti teman-teman KF silakan di follow up. Nah, Bapak Ibu ini saya sebelumnya mohon maaf kelasnya itu saya batasin ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya nggak mau nerima banyak, enggak. Takutnya tidak efektif kalau kebanyakan gitu ya. Jadi siapa cepat dia dapat, udah gitu aja ya. Gitu. Takutnya kebanyakan malah nggak efektif. Kemarin Pak Esen aja tuh 20 orang itu udah super gitu ya. Gitu. Ya offline kapan Kang? Nah ini silakan tanya ke teman-teman IA ya Bapak Ibu ya. Tanya ke teman-teman di Skariman Academy. Nanti offline tanggalnya berapa aja gitu ya. Nanti diinfokan gitu. Itu ya. Nah ini ngumpul saya juga bawa pakai laptop yang ada iklannya mungkin. Nah ini soalnya kemarin itu ya alhamdulillah ya alhamdulillah banget gitu ya. Alhamdulillah banget di Rukos IPB 2 GSA 2 ya sold out Bapak Ibu alhamdulillah. Ya kan sold out sudah habis nanti insya Allah ada dua rukos baru di IPB satu rukos baru di Jatinangor jadi itu potensi banget untuk Bapak Ibu jualan rukos di sana. Mas saya maunya traveling wisata boleh nggak apa-apa silakan pakai traveling wisata gitu. Jadi per orang berapa nih Pak Nurdin? Per orangnya hanya 349.000 Bapak ya itu sudah termasuk biaya iklan 50.000. Jadi nanti ketika kelas offline sudah tidak perlu lagi pusing. Mas saya belum top up, mas belum ini. Nanti selalu dibantu teman-teman KF, teman-teman Iskariman Academy itu untuk top upnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu pulang dari offline itu iklan winning, iklan yang iklan yang berjalan itu sudah bisa menghasilkan leads insya Allah. Kalaupun belum nanti saya bantu dampingin dah. Nanti saya bantu dampingin sampai dapat leads nanti di grup nanti gitu. Mau dong Pak jualan rukos? Boleh Bu Susi, boleh, boleh banget gitu. Itu ya. Jadi biaya itu sudah termasuk nanti pas offline Ibu tinggal datang udah nggak usah perlu bingung. Karena untuk dulu itu bingung top upnya gimana gini-gini ah gitu ya gitu ya. Jadi insya Allah udah termasuk itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, Mas saya nggak mau ikut yang Iskariman Academy, Mas mau saya privat aja. Oh boleh, nggak apa-apa kalau mau privat mah gitu ya. Itu. Aduh nanti saya diomelin nih sama teman-teman ini. Miftahudin, Aslah, boleh Pak Miftah, silakan nanti langsung teman-teman IA tolong itu ya Pak Miftah silakan bisa dihubungi ya Pak IA. Esen Masya Allah Siap, nanti terus langsung direspon, Coach. siap ilmu baru ES dan viral ya bener ini Pak apalagi meta ini saya tadi mau lupa ya Allah hari ini tadi siang ini ya sebenarnya itu ada acara WA Business Summit di Jakarta saya dapat undangan tuh dari bulan Juni sebenarnya dapat undangan buat hadir itu bisa online bisa offline saya diundang untuk offline di Jakarta tapi qadarullah karena ngisi Bapak Ibu hari ini saya nggak bisa ikut Bapak Ibu jadi saya diomelin sama teman-teman Meta tadi itu ya jadi ini ya bukan berarti apa wah Mas kok gini-gini ya sebagai karena komitmen saya untuk bantu Bapak Ibu gitu ya jadi insya Allah saya komitmennya di sini gitu ya udah dijadwal dulu sama teman-teman MIA ya akhirnya saya ngisi Bapak Ibu sebenarnya tadi pagi ya jam 9 sampai jam 5 sore itu ada acara terbesar Meta gitu ya, di Indonesia namanya WhatsApp Business Summit di Jakarta di Ritz-Carlton gitu ya tadi pagi gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi itu materinya tentang Meta AI yang terbaru dan juga Messenger gitu ya. Jadi WA Business, Messenger itu pembahasan update terbaru gitu ya. Miftahudin kalau pakai minimal seperti apa yang kualifikasinya? Apa laptop atau HP?
pakai laptop, insya Allah semua laptop bisa Bapak. Yang penting bisa buka Facebook, bisa buka web browser gitu ya. Insya Allah semua laptop bisa tanpa ada spesifikasi khusus gitu ya. HP pun juga boleh, nanti bisa download dulu aplikasi-aplikasinya. Terkait biaya dan sebagainya, nanti teman-teman IA ya, tolong dibantu gitu. Gitu. Jadi nanti juga insya Allah untuk tadi ada yang nanya terkait closing ya nanti apa cara handle leads ya. Ya nanti mau nggak mau saya coba lah nanti insya Allah saya bantu spill cara penanganannya gitu ya. Kemarin karena juga alhamdulillah pas iklan Jogja itu ada apa calon customer dari Bekasi bila-bilin ke Jogja untuk lihat lokasinya gitu ya. Jadi insya Allah masih bisa lah untuk bantu sedikit-sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sampai bahas funnel gitu ya, wah kita kelas lain aja Bapak Ibu ya. Karena kita akan fokus ke Meta Ads. Baik itu mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oh iya pendaftaran ditutup kapan nih Pak? Pendaftaran ditutup kapan nih? Pendaftaran ditutup sampai hari Senin depan, Coach. Boleh siap. Oke itu ya Bapak Ibu ya pendaftaran ditutup. Kalau ada yang mau tanya lagi mungkin masih bisa nih satu dua pertanyaan silakan. Yang mau tanya silakan bisa. Satu pertanyaan lagi silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu nih sedikit lagi untuk bertanya terkait dengan kelas yang nanti akan dibawakan Coach Rizko. Pendaftaran sampai tanggal sebentar, saya cek dulu pendaftaran sebentar. Sampai tanggal 18 Agustus. Kalau FB baru, kalau Facebook baru itu bisa nggak iklannya harus dulu? Nggak bisa Bu. Biasanya Facebook baru akan kena ban akun iklannya. Gitu. Walaupun harus dulu. Seringnya gitu, sering kejadian. Kalau itu nggak ke ban net, biasanya pembayarannya yang kena freeze. Akhirnya ya batchnya hilang. Gitu ya. Fajar D, berapa persen CPA ideal sampai closing coach? CPA ini apa? Cost per apa ini CPA? Kalau cost per akuisisi ya CPA ini. Mungkin di ini dulu ya Bapak CPA ini apa cost per leads atau cost per result atau cost per klik atau sebagainya gitu ya. Sis Bu atau kira-kira untuk iklan per bulan berapa ya? Kalau per harinya 30-50 ya paling sebulan 900 sampai 1,5 juta. Tapi sebenarnya idealnya kalau seharinya tuh 200-300 berarti per bulannya ya sekitar 9-10 juta. Seperti itu ya Ibu ya. Tuh. Ada sertifikat nggak? Wah ini teman-teman ya nanti tolong dibantu ya. Tuh. Sertifikatnya bisa ngiklan, Coach. Kalau udah bisa ngiklan sendiri nggak butuh sertifikat pokoknya. Ya, cost per acquisition. Tergantung project, Bapak. Per akuisisi ya, berarti akuisisi leads masuk ya. Nah, kalau di Kavling itu biasanya dari budget iklan 30 juta sebulan itu ada omset masuk sekitar cash in ya, kita bahas cash in omset itu sekitar 500 sampai 1 M. Bahkan ada yang sampai 2 M. Itu kalau dia covering wisata. Kalau Rukos itu sebulan ada yang sampai 5 M, ada yang sebulan sampai 8 M. Gitu. Jadi tergantung apa produknya. Gitu ya, cost per akuisisinya berarti kalau dia 8 M dari 100 juta ya berarti cost per akuisisinya 800 ribu, sekitar 800 ribu, 80 sampai 800 ribu, 80 ribu sampai 800 ribu. Tergantung proyeknya, Pak. Tuh. Karena kan kalau acquisition leads ini kan konversi ya, berarti tergantung salesnya juga gitu. Sehot apapun leads kita, kalau proses handlingnya kurang bagus ya mental gitu. Kebalikannya, se cold apapun, sedingin apapun leads kita, kalau handlingnya bagus, insya Allah bisa jadi hot. Jadi sehandlingnya seperti apa Pak Fajar D? Karena cost per acquisition ini kan customer journey ya, tidak bisa hanya berdasarkan dari iklan.
Pak Gunawan, handling chat Meta AI bisa setting jawab otomatis kah? Kalau beli botnya bisa, tapi kalau nggak punya bot, saya sarankan jangan gitu. Tapi sebenarnya kalau properti ya kurang banget disarankan pakai bot, itu ya Pak ya. Tuh. Android yang efektif, feeds atau story bisa dinyalakan keduanya Ibu atau Bapak. Jadi nggak perlu pilih salah satu ya. Tuh. Karena sebenarnya dua-duanya efektif. Gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau masih penasaran tentang kelasnya, nanti akan oke. Jadi kelasnya berbayar untuk pelajaran iklan properti di Meta ada ini. Coach Rizko, tolong Pak Joko Oh ya, Antoro ini Pak. maaf. Jadi kelasnya berbayar untuk pelajaran yang produktif. Nah, kalau yang hari ini gratis, Bapak. Tapi Hari ini teman-teman gratis ya. Iskariman Academy itu juga membuka kelas yang intensif. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu itu ingin belajar yang lebih detail, ya kan? Jadi gimana ada apa cara bikin akunnya, gimana cara bikin campaignnya, gimana dapat apa winning campaignnya seperti apa, itu bisa ikut yang berbayar, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau yang hari ini Coach, pilih yang privat gratis. nih Coach. Ada Tuh. yang nanya Coach. Bentar, kalau bayar 50.000 Coach, pilih yang dapat berapa? privat nih. Wah, bentar nih Pak. Ada yang nanya dulu sih. Kalau bayar 50.000 dapat berapa iklannya, Coach? Tergantung Bapak. Kalau properti biasanya bahkan properti itu ada yang 200.000 cuma dapat satu, ada yang 300.000 nggak dapat. Sebenarnya ini relatif Bapak, tergantung konten, tergantung audiens, tergantung targetingnya. Jadi tidak bisa disamakan ya budget 50.000 itu dapat berapa itu tergantung. Tuh. Pernah juga dapat 5, pernah juga dapat satu, nggak dapat apa-apa juga pernah, dapat hikmahnya juga pernah gitu ya. Jadi ini tergantung setting iklannya dan sebagainya. Tuh. Bulik royalti kalau privat berapa? Ini kalau privat sama saya, Ibu, itu saya biasanya 2,5 gitu ya, itu per bulan. Itu nanti 4 kelas online gitu ya. Tapi setiap hari akan saya pantau untuk beda dashboard gitu. Tapi kalau sama IA, nah nanti silahkan tanya ke teman-teman Iskariman Academy ya Ibu ya. Gitu. Nanti di budget berapa gitu. Karena kalau sama IA insya Allah lebih murah ya karena privatnya itu privat barengan gitu. Jadi nggak individu gitu. Gitu ya Pak gitu ya. Seperti yang tadi ya berarti ya. Kalau yang privat sama IA ya. Tuh, karena kalau dulu sama teman-teman KF saya juga privat Ibu. Alhamdulillah itu hasilnya bagus-bagus gitu. Bu Reni, kalau yang tinggal di luar kota gimana Pak? Nggak bisa daftar offline. Bulan ini apakah ada kesempatan bulan nah ini Bu Reni bisa bisa bertanya ke teman-teman Iskariman Academy ya Bu ya nanti seperti apa untuk kebijakannya gitu ya tuh karena untuk terkait itu teman-teman panitia yang mengadakan ya gitu. Siapa tahu nanti kalau memang bisa hybrid yang offline pun kita tayangkan online juga bisa mungkin ya itu mungkin bisa teman-teman Iskariman Academy yang menyampaikan konsepnya seperti apa gitu Ibu. Coach Rizko, Yaps, gimana Pak? yang sepil yang privat sudah ini. Sudah, Oh siap. siap. Nanti kalau tadi saya bilang 2,5 kalau sama saya, tapi kalau sama teman-teman iya bisa lebih murah karena kan barengan ya, Pak ya. Iya. Tuh, jadi nanti bisalah nanti kalau misalnya apa berapa orang gitu ya, nanti boleh ke Cikarang gitu ya. Insya Allah bisa privat. Oke, 1 menit lagi nih satu pertanyaan sebelum Coach Rizko undur diri. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang masih penasaran? Insya Allah yang ditawarkan oleh Skariman Academy terkait dengan kelas intensif ini bisa diadu lah dengan di luar sana. Karena ini bagian dari Project Iskariman Academy untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan iklan dari teman-teman mitra marketing semua. Jika sampai untuk kelas gratis masih ada lanjutannya ke atau hanya malam ini.
Untuk kelas gratisnya, Coach izin menjawab bahasanya untuk kelas gratis hanya malam ini juga untuk pengenalan, untuk memberikan pemahaman tentang Meta Ads. Nanti untuk kelas yang lebih intensif, yang kaitannya dengan beriklan, copywriting, dan segala macamnya nanti akan ada di kelas intensif. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, training malam hari ini akan kami tutup, dan terkait informasi tentang kelas intensif, silahkan nanti hubungi nomor yang ada di flyer. Nanti kami akan jelaskan semua terkait dengan teknisnya, apa saja yang harus disiapkan, waktunya seperti apa, terus nanti jika masih ada pertanyaan nanti akan kami jelaskan dengan penjelasan yang sebisa mungkin bisa dipahami oleh para mitra sekalian. Coach Rizko, kita cukupkan Ya, Coach Rizko ya. boleh, boleh, Pak. Oke, terima kasih. Ini sudah banyak banget pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang disampaikan oleh Coach Rizko ini memberikan pemahaman bahwasanya memang uh, uh, kadang-kala kita juga harus mengeluarkan modal untuk mendapatkan feedback closing yang kita harapkan. Pak, bentar Pak. Ini Oke, tadi tadi sore ada kabar gembira nih Pak. Ini siap-siap. GSA Malang Ibu. Tadi sore Bapak Ibu GSA Malang ya, Krukos di Malang. Dari iklan klik to WA ada booking nih satu, alhamdulillah nih. Jadi bisalah ya kalau klik to WA bisa pakai iklan klik to WA gitu ya. Tadi sore banget nih barusan angkat masihan Bapak Ibu 15.27 tadi sore booking gitu ya. Booking GSA Malang tipe 8 Nilainya berapa, kamar. Coach? Bisa di-spill, Coach? 8 kamar itu GSM Malang 1,4 kalau nggak salah Bapak. Saya lupa 1,2 pas 1,4 gitu. 1 M yang jelas GSM Malang itu. Nah itu ya klik to WA itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa ya Bapak Ibu kita insya Allah ikhtiar bareng-bareng ya. Jadi semoga bisa jadi wasilah rezeki Bapak Ibu semuanya. Silakan dilanjut Pak. Maaf nih dipotong. Ada iklan dikit. Oke. Coach, ini Coach ada pertanyaan terakhir. Saya iklan di IG tapi kok verifikasinya melalui FB ya. Saya FB lama nggak aktif. Nah, ini berarti IG-nya nyambung sama Facebooknya Ibu, Bapak. Jadi sekarang itu Meta Ads semuanya itu ngiklan pakai Facebook, pakai akun Facebook. Jadi kalau pakai IG saja nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau mau iklan IG-nya itu pakai Buspos, itu biasanya tetap pakai verifikasi pakai Facebook. Itu. Nah, kalau FB-nya nggak aktif, coba buka buat apa ganti email atau ganti apa atau mungkin ada Facebook akun lain yang bisa itu terus disambungkan ke Instagramnya. Itu prosesnya sebenarnya cukup panjang sih, tapi spillnya seperti itu Ibu ya atau Bapak gitu. Tapi memang iklan di IG kalau Buspos pun kadang itu memang perlu verifikasi kalau dia sudah dinyalakan verifikasi 2 langkah seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Rizko. Informasinya luar biasa. Bahwasanya iklan gratis gak jaminan gak dapat, iklan mahal juga gak jaminan dapat. Semua kembali lagi kepada niat. Semua kembali lagi kepada keistimewaan kita untuk beriklan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan saya jelaskan ini closing statement-nya berdasarkan penjelasan Coach Rizko, bahwasanya nanti akan dibuka kelas intensif yang akan dilaksanakan di tanggal 19, tanggal 26, dan tanggal 31 Agustus dengan biaya 349.000 sudah include 50.000 untuk top up iklan. 349 itu sudah include makan siang sudah dan ilmu yang luar biasa yang bisa diadu di luar sana mengenai harganya. Jadi Coach ini ada pertanyaan terakhir nih Coach, mohon maaf Coach. Mohon dibaca di itu tuh sebelum saya tutup nih Coach. Iklan foto banyak kok nggak aktif di IG. Di IG apa di lagi nih? Kalau nggak banyak aktif gitu. Saya masih pakai IG iklan kayaknya itu. gambar sih, Pak. Iklan gambar pun saya juga masih pakai. Jadi sebenarnya kadang kalau banyak kontennya kan kadang muncul kadang enggak ya. Itu tergantung dari proses pemasangan iklannya gitu ya, Pak ya. Jadi kalau nggak muncul atau apa nggak aktif, nah itu dicek lagi apakah iklannya nyala apa tidak gitu sih, Pak. Oke, kaitannya dengan teknis-teknis seperti itu nanti akan ada di training selanjutnya intensif. Jadi pastikan Anda para mitra sekalian memastikan seatnya di training intensif karena kembali lagi seatnya terbatas dan ini hanya untuk para mitra sekalian. Oke, karena semuanya sudah disampaikan oleh Coach Rizko penjelasannya, semoga penjelasan ini memberikan pemahaman kepada kita.
Dan nanti akan kami kirimkan di grup masing-masing terkait dengan flyer training intensifnya. Silahkan hubungi nomor yang ada di situ untuk bisa reservasi mengamankan kursinya. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Mohon maaf Mari ya kita apabila salah tutup kata gitu ya. training kita dengan membaca hamdalah karena oke, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita tutup dengan hamdalah, Coach. alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah Amin. ilmunya, melimpah rizkinya. Saya Amin. sebagai host mengakhiri training kita ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu, mohon maaf ya apabila salah kata. Segala kelebihan ilmu hari ini, segala ilmu hari ini itu semuanya murni karena Allah Ta'ala gitu ya. Kesalahan murni dari saya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada ilmu yang baik silahkan diambil gitu ya. Itu semuanya murni gitu ya dari Allah gitu. Saya di sini manusia biasa tidak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Semuanya karena Allah yang memberikan kemudahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga menjadi wasilah rezeki ya. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wajah jazakallahu khair, wajah syukurullah khair. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi wasilah rezeki untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat ya.